الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم. Saya tidak duduk di kursi karena yang lebih tua ada di bawah saya. Baik. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan nikmat sehat bisa menghadiri majelis maulid yang dimana di dalamnya diceritakan tentang akhlak budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan majelis seperti inilah yang membuat hati Nabi Muhammad tersenyum, yang membuat hati Nabi Muhammad bahagia. Karena apa? Kita sebagai umat Nabi cara membalas kebaikan Nabi, cara membalas susahnya Nabi dalam dakwah dalam Islamnya dengan membaca maulid beliau, dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dengan sering istiqomah dalam bersolawat kepada beliau. Jadi himbauan pertama ketika dibacakan maulid Simtud Duror atau maulid yang lainnya, yang dimana kita mengenang karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lebih khusyuk. Kita lebih khusyuk dalam membaca maulid. Jangan ada rasa capek atau rasa bosan dalam majelis pembacaan maulid Simtud Duror. Alhamdulillah, kalau dibandingkan capeknya Nabi Muhammad dengan capeknya saya yang berdiri sekarang, lebih capek Nabi Muhammad. Kenapa? Dengan dakwanya beliau tidak mudah. Kalau dakwanya kita, dakwanya para ustadz, para habaib, para kiai, para ulama, mereka sekarang sudah tinggal jadinya, dihormati, dimuliakan, didengar dengan orang, didengar kepada orang. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW dakwah, beliau dilempari kotoran, beliau dicaci maki. Demi apa? Demi kita semua umat Nabi. Oleh karena itu, rasa terima kasih kita kepada Nabi ya dengan memperbanyak solawat, melakukan pembacaan maulid, dan selalu ada rasa ingin membahagiakan hati Nabi dengan melakukan sunnahnya. Sunnah Nabi banyak. Nabi Muhammad ini sangat cinta dengan umatnya. Nabi Muhammad ini sudah mengajarkan semua ilmunya kepada umat yang sekarang. Beruntung kita menjadi umat Nabi. Zaman sekarang Nabi mengajarkan seluruh hal, dari cara keluar masuk kamar mandi, dari cara pakai baju dari tangan kanan, dari cara baca doa makan, doa tidur, semua Nabi ajarkan. Sampai permisi buang kotoran pun caranya Nabi ajarkan. Kita tinggal terima enaknya saja. Oleh karena itu lebih semangat, lebih istiqomah lagi untuk menjalankan maulid karena semata-mata cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya bukan ceramah, Bapak Ibu sekalian, saya bukan ceramah. Saya cuma ingin menguatkan semangat sampean-sampean semua agar ketika maulid kita lebih khusyuk. Ketika maulid kita lebih khusyuk. Kalau kita cinta sama Nabi, kalau kita cinta sama Nabi, kita melakukan anjuran Nabi dan larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang selalu saya bilang
ketika saya hadir di maulid selalu saya bilang, ketika diadakan acara maulid dan dibacakan maulid, satu, tidak ada yang membawa rokok. Yang kedua, jangan kita pas maulid Nabi kita tidur misalkan, tapi pas makanan datang kita malah bangun. Jangan. Kalau kita cinta sama Nabi dari hati kita, kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, membalas capeknya Nabi Muhammad ketika beliau berdakwah pada zaman itu, kita melakukannya dengan hati kita, dengan tulus, ikhlas. Dengan ikhlas. Sholawat tidak perlu banyak-banyak, apalagi sekarang bulan Rabiul Awal, bulan di mana kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta, kita senang dengan adanya Nabi, kita senang dengan kelahiran Nabi, kita rayakan sekarang dengan maulid. Yang kedua, adab daripada kalau kita cinta dengan Nabi, nanti ini kan ada maulid napa niku? Yang buah-buahan itu. Rutinan nggih niku. Nggih, itu jangan rebutan. Jangan rebutan. Jangan pas mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad rebutan semua. Rebutan kabeh, Bu. Ya nopo? Kalau rebutan semua ketika ya Nabi salam alaika, orang sibuk ngambil buah. Lebih penting mana buah sama cinta kita dengan Nabi? Kalau mau caranya kita ngambil buah, ketika selesai acara maulid dibagi buahnya. Jadi adil. Kalau kita rebutan, yang tidak dapat kasihan. Dia tidak dapat, sudah tidak dapat pahala karena dia sudah tidak dapat pahalanya maulid, tidak dapat sirnya rahasia daripada maulid, tidak dapat buah lagi. Kasihan, Bu. Tapi kalau kita tertib pas ketika maulid, ya Nabi salam alaika, semua diam khusyuk, tidak ada yang ngelihat ke buah, fokus matanya merem. Kalau kita bisa nangis, kita nangis. Kalau kita tidak bisa nangis, kita pura-pura nangis. Bu, kalau kita tidak bisa nangis, kita pura-pura nangis. Karena apa? Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu bukan cuma lewat mulut. Bukan saya cinta dengan Nabi, saya cinta dengan Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita lupa daripada dibacakan maulid, kita malah tidak khusyuk, kita malah kemana-mana. Ketika dibacakan maulid kita tidur, selesai maulid kita bangun delok ono sego rawon, Bu. Sego rawon mbek iwak daging. Nah, karena itu lebih penting mana? Dengan kita cinta dengan Nabi, kita ikuti sunnah-sunnah Nabi, kita pakai adab kita ketika kita hadir maulid. Kalau sampean merokok, Pak, setelah maulid bebas. Terserah sampean ngerokok telung pak bebas, 4, 5, 6, 7 bebas. Tapi kalau pas maulid usahakan jangan ada yang membawa rokok. Saya pengen tanya, semua yang di sini hadir maulid karena Nabi Muhammad apa karena berkat, Bu? Yakin, Bu, karena Nabi Muhammad? Ngomongnya dalam hati, Bu. Bapak semua hadir maulid karena oleh rokok gratis apa gara-gara berkat, apa gara cinta sama Nabi Muhammad, Pak? Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, usahakan kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang, termasuk rokok, jangan. Karena apa? Maulid Nabi ini cuma berapa jam? Maulid Nabi ini cuma sebentar. Kalau kita mau ngerokok dari pagi sampai malam bebas. Kalau tidak ada acara maulid, maulid cuma 1 jam, rokokannya 12 jam, bisa, Pak. Jadi bebas. Kalau masalah itu antara kita sama Allah, kita ini hamba pendosa, saya hamba pendosa, sampean juga, kita masih kurang daripada
kita kurang daripada nadrah rahmat dari Allah. Kalau kita ingin dapat rahmatnya Allah, kita harus mendapatkan pandangan dari kekasihnya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin dapat pandangan dari Nabi Muhammad, kita lakukan sunnah-sunnah beliau. Tak usah kebi Pak, tak usah kebe lakonen nih kah? Sunnah nih kah? Sampean solawat ya kan, sampean masuk kamar mandi kaki kiri keluar kaki kanan, itu sunnah Nabi. Sampean pakai baju lengan kanan dulu yang dipakai, itu sunnah Nabi. Semua Nabi ajarkan, tidak ada yang Nabi tidak ajarkan kepada kita. Kalau kita ingin tahu, ada sebuah cerita yang insya Allah sampean semua sudah pernah dengar. Dan madhuran kan apa? Tobuk sampean dengar cerita ini insya Allah. Ketika Nabi Muhammad mau diangkat nyawanya oleh malaikat Israel, Nabi Muhammad menolak. Karena apa? Bukan Nabi Muhammad takut dengan mati. Karena apa? Karena Nabi Muhammad bingung, siapa yang akan mengatur umatku ketika aku mati, wahai Jibril. Di situ Nabi Muhammad memanggil malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril tidak bisa menjawab. Dan di situ singkat cerita, Allah memberikan jaminan kepada Nabi Muhammad akan diberikan kelebihan kepada umat Nabi, dan tidak ada yang masuk surga kecuali Nabi Muhammad dengan umat Nabi Muhammad. Beruntung napanje nih Pak, beruntung nih Pak. Kalau disia-siakan percuma. Kita kan bukan orang yang soleh, kita ini orang biasa. Tapi ketika kita ada rasa ingin dipandang oleh Nabi, kita sholawat 3 kali sebelum tidur. Tidak usah banyak-banyak Pak, tidak usah sholawat 1000 kali, tidak usah sholawat 10.000 kali, tidak usah. Sholawat 3 kali cukup, yang penting istiqomah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang amal itu sedikit tapi dilakukan secara terus-menerus. Istiqomah. Jadi meskipun 3 sholawat, kalau kita istiqomah, maka itu akan jadi suatu fadilah yang besar. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali salawat, sallallahu alaihi biha asran, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Barang siapa yang bersolat kepadaku 10 kali, Allah akan membalas 100 kali. 100 kali dibalas 1000 kali. Kita sebagai umat Nabi sudah beruntung, solat sudah 5 waktu. Sholat sekarang dikasih 5 waktu. Setiap sholat subuh berapa menit, sholat duhur berapa menit, sholat asar berapa menit. Bukan jam-jaman Mbak, tapi kadang kita lupa. Kita lupa dengan kita sholat itu, kadang kita lupa. Karena apa? Kita menginginkan pekerjaan. Kita tidak yakin, ya Allah saya sudah sholat, saya sudah minta saya sudah minta kepadamu ya Allah, tapi kenapa belum dikabulkan? Kita koreksi, sholat kita bagaimana? Sholat kita bagaimana? Apakah kita ingat kepada Allah? Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Uzkurullah azkurkum, azkurullah azkurkum. Ingatlah Allah, niscaya Allah akan mengingat kalian. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir menyebut nama Allah membuat hati lebih tenang. Misalkan ketika kita ada masalah, kita zikir sama Allah. Ketika kita ada masalah, kita sebut nama Allah. Tatmainnul qulub, akan membuat hati tenang. Kalau kita lupa sama Allah, maka ada ancamannya Pak. Kalau kita sudah lupa sama Allah, disebutkan di dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang a'rada an dzikri, melupakan daripada menyebut namaku, yang lalai daripada menyebut namaku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuknya kehidupan yang sempit.
Ini kata Allah, ini firman daripada diisi Al-Quran. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang lalai daripada menyebutku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka aku akan memberikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan aku akan membangkitkan dia di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Dan maka orang yang buta itu bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau menjadikan aku buta sedangkan aku pas di dunia aku bisa melihat? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna. Ketika aku mendatangkan ayat-ayatku, kamu fanasitaha, kamu lupa. Wa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ketika ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah sudah diturunkan ke bumi, diajarkan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disempurnakannya agama Islam oleh khatamun nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhir daripada nabi. Ketika diturunkan, kita lupa, kita pura-pura tidak tahu bahwasanya itu adalah perintah Allah, tapi kita melalaikannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini kamu akan dilupakan. Ini Quran. Kita sebagai umat Nabi ahlu sunnah wal jamaah, kita pegang dua, Al-Quran was sunnah. Kita pegang dua, hadis Nabi dan Quran. Sudah, kita pegang itu Pak, kita lakukan sunnah Nabi. Sekali lagi saya mau tanya, cinta Nabi apa enggak? Kalau kita cinta sama Nabi, mulai sekarang ketika ada maulid atau yang akan maulid dilaksanakan hari Jumat malam Sabtu, Jumat malam Sabtu, jangan ada yang rebutan. Montak oneng Indonesia boleh kita oneng Madura nih Pak, pengopo lagi. Kalau misalkan kita rebutan, maka kita tidak dapat sir daripada maulid. Apa sih diadakan maulid di seluruh penjuru dunia? Dikala itu, di hari itu, seluruh dunia, seluruh Indonesia merayakan daripada maulid Nabi dengan dibawakannya buah-buahan, makanan-makanan. Itu berkah, itu tambahan berkah. Cuma berkah dan rahasia sesungguhnya itu ada di maulid Pak, ada di maulid tersebut. Makanya kalau saya boleh menghimbau, kalau nanti ada acara maulidan, jangan rebutan, jak rebuan nih kamu turun. Jak rebuan, jangan rebutan buah-buahan, dibagi satu-satu, kasihan. Nanti kalau ada yang tua di sebelah kita kena dorong sama kita jadi orang yang zalim. Hablum minallah, ikatan kita sama Allah, dosa kita sama Allah bisa dimaafkan. Sebesar apapun dosamu, niscaya Allah akan memaafkannya. Sebesar apapun, kalau kita mau tobat, Allah akan maafkan. Tapi kalau kita hablum minan nas, hubungan kita sama manusia, kalau kita punya salah sama manusia, sebelum manusia itu memaafkan, kita tidak bakal dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekarang Rabiul Awal, maulid kelahiran, kita bangga dengan kelahiran Nabi Muhammad. Jadi apapun kata yang keluar dari guru kita, dari kiai kita, dari ustadz kita, itu kita dengarkan, kita jadikan pelajaran, kita ambil ilmunya untuk kehidupan kita nanti, karena itu penting. Bon, kalau saya ada salah kata atau menyakiti hati Bapak Ibu sekalian, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kebenaran itu hanya milik Allah, dan kalau ada kesalahan itu hanya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.